Halo semuanya, kembali lagi ke pembahasan soal kimia. Kali ini kita akan bahas soal tentang termokimia. Ini adalah UI 2016, diketahui data perubahan entalpi pada 25 derajat Celcius adalah sebagai berikut. Ada dua reaksi dan masing-masing ada delta H1 dan juga delta H2. Nah, kemudian dari data di atas, perubahan entalpi untuk reaksi 5CO2 ditambah Si3N4 menjadi 3SiO ditambah 2N2O ditambah 5CO pada 25 derajat Celcius adalah. Nah, baik teman-teman, ketika kalian ketemu soal yang seperti ini, ada beberapa reaksi yang sudah diketahui delta H-nya. Kemudian kita diminta untuk mencari perubahan entalpi untuk reaksi yang baru. Maka yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian harus paham bahwa ini adalah reaksi tujuan kita. Ya, reaksi yang ditanya adalah reaksi tujuan kita. 5CO2 ditambah Si3N4 menjadi 3SiO ditambah 2N2O ditambah 5CO. Nah, ini adalah reaksi tujuan kita. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Kalian cek satu-satu dari setiap komponen reaksi tujuan. Maksudnya gimana kak? Misalnya untuk reaksi pertama nih, aku langsung kasih tanda reaksi 1, ini untuk reaksi kedua, aku kasih tanda 2, gitu ya. Nah, kita lihat satu-satu, dari mulai 5CO2. Oke, berarti kalian lihat, CO2 itu ada di reaksi pertama, ada di reaksi 1, atau ada di reaksi 2. Nah, betul banget, ternyata ada di dua-duanya, ya kan? Ada di sini. CO2 untuk reaksi pertama, ini ada CO2 juga di reaksi kedua. Terus gimana kak, kalau ada di dua reaksi seperti itu, kalian bisa lanjut dulu, kalian bisa langsung skip dulu ke komponen berikutnya. Kita lanjut dulu ke Si3N4. Si3N4 ada di reaksi ke-1 atau kedua? Nah, ternyata ada di reaksi kedua, ya kan? Gitu, ada di reaksi kedua. Kemudian kalian cek di reaksi tujuan, Si3N4 nya ini berada di sisi kiri atau di sisi reaktan. Nah, kalian cek apakah Si3N4 ini berada di sisi kiri juga atau sisi reaktan juga pada reaksi kedua. Ya kan? Ternyata sama nih, ternyata dia ada di sisi kiri atau sisi reaktan. Berarti kalau udah, kalian cek jumlahnya. Kita mau ada satu buah Si3N4. Satunya lihat dari mana? Koefisiennya. Ya, koefisiennya Si3N4 adalah 1. Kalian lihat Si3N4 di reaksi kedua itu ada 1 atau berapa. Nah, ternyata ada 1 juga kan koefisiennya. Maka sudah sesuai dengan reaksi tujuan. Kalau sudah sesuai dengan reaksi tujuan, dari mulai letak jumlah si unsur tersebut atau senyawa tersebut, maka kalian tinggal tulis, oh berarti ini reaksi kedua aman. Reaksi kedua tetap, tidak perlu kalian balik atau tidak perlu kalian kali dan bagi. Ya, tulis deh 8CO2 tambah Si3N4 menjadi 3SiO2 ditambah 2N2O ditambah 8CO. Nah, kalau reaksinya tetap, maka delta H-nya juga akan tetap, plus 461,1. Begitu, ya. Nah, lanjut, setelah itu kita lihat ke komponen berikutnya yang di sisi kanan ada 3SiO pada reaksi tujuan. Nah, SiO itu ada di reaksi ke-1 atau kedua nih. Nah, benar, ternyata dia ada di reaksi pertama, teman-teman, SiO. Ingat, yang kalian cari adalah SiO ya, bukan SiO2. Hati-hati di sini. Oke, SiO-nya ternyata di reaksi 1. Kita lihat dia ada di reaksi tujuan, SiO-nya ada di sebelah kanan, di sisi produk. Ternyata SiO di reaksi 1 itu juga di sebelah kanan. Berarti aman, nggak perlu kalian balik. Ya. Kemudian kita mau jumlah SiO-nya ada 3 karena koefisien di reaksi tujuan itu adalah 3. Gitu kan? Nah, koefisien SiO pada reaksi 1 ternyata 1. Maka dari secara letak kita nggak perlu balik ya, tapi secara jumlah kita perlu mengalikan, dikalikan 3 supaya SiO di reaksi 1 jadi 3 gitu kan. Nah, yang kalian kalikan itu adalah semuanya, nggak hanya SiO-nya saja.
Ya, berarti 3CO ditambah 3SiO2 gitu. Menjadi 3SiO ditambah 3CO2. Pula dengan delta H-nya teman-teman. Delta H-nya juga kalian kalikan 3 gitu. Plus 520,9 dikalikan 3 itu adalah positif 1562,7 gitu ya. Kemudian kita lanjut ke komponen selanjutnya, 2N2O. Ternyata 2N2O ini sudah ada nih di reaksi kedua. Sudah kita pakai lah, reaksi ke-1 dan reaksi kedua dua-duanya sudah kita pakai. Nah, kalau dua-duanya udah kita pakai, berarti kalian bisa langsung menjumlahkan aja. Tapi ingat teman-teman, sebelum dijumlahkan delta H-nya, kalian pastikan dulu reaksi yang sudah kalian dapatkan itu sudah sesuai dengan reaksi tujuan. Ini reaksi tujuannya ya, di kotak merah. Nah, coret-coret dulu yang bisa dicoret. Yang ada di kanan dan di kiri, kalau dia memang sama, kalian boleh coret. Ya, 3SiO2. Tuh. Kemudian, mana lagi nih? Nih, sebelah kanan ada 3CO2 berarti habis, sebelah kiri ada 8CO2. Maka tinggal kamu kurangi ya, 8 kurang 3 sama dengan 5. Jadi tinggal sisa 5CO2 di sini. Kemudian, di sini ada 3CO, di sini di kanan ada 8CO, kalian kurangi juga jadi 5CO. Nah, ternyata setelah itu tidak ada lagi yang bisa dicoret, kalian tulis reaksi sisanya. Ada 5CO2 tambah Si3N4 menjadi 2N2O ditambah 5CO ditambah 3SiO. Nah, ternyata reaksi yang kita dapatkan ini sudah sesuai dengan reaksi tujuan. Ya, untuk masalah letak N2O 5CO-nya kenapa di awal itu sama saja ya teman-teman ya. Yang penting dia benar-benar ada di sisi kanan gitu. Yang di sisi kanannya sama dengan reaksi tujuan, yang di sisi kirinya juga sama dengan tujuan. Nah, kalau udah berarti reaksinya yang kita dapat sudah benar. Maka delta H-nya tinggal kalian jumlahkan. Ini ditambah ini. Gitu. Plus 461,1 ditambah 1562,7. Maka didapatkanlah delta H untuk reaksi tujuan positif 2023,8 kJ. Oke, maka jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang A, teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk yang modelnya seperti ini adalah termokimia bagian hukum Hess. Oke, sip, terima kasih banyak teman-teman. Sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di next video. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!